Pernah nggak sih ngerasa tim Anda tuh sibuk banget, lari-lari terus, tapi kok kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti? Atau udah capek-capek rilis fitur baru, dampaknya gitu-gitu aja. Nah, ini masalah serius yang ngejebak banyak banget perusahaan. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah buku keren dari Marty Chagin, Transformed, buat cari tahu gimana caranya keluar dari jebakan yang namanya Feature Factory. Ini bukan cuma cerita loh, coba bayangin deh, 4 tahun kerja keras, puluhan juta dolar hangus, harapan setinggi langit dan semuanya berakhir sia-sia. Inilah potret nyata dari jebakan Feature Factory. Sibuknya luar biasa, tapi hasilnya nol, sebuah pelajaran yang mahal banget dan sayangnya sering banget terjadi. Nah ini dia gejala pertama yang paling bikin nyesek. Orang-orang terbaik Anda, talenta-talenta hebat, satu persatu mulai cabut. Dan mereka pergi bukan karena uang loh, tapi karena frustrasi. Mereka pengen mecahin masalah yang berarti, bukan cuma jadi tukang yang ngerjain daftar perintah tanpa ngeliat dampaknya sama sekali. Dan sementara kita sibuk di dalam, di luar sana, wah dunia nggak nungguin. Pesaing yang lebih lincah, lebih gesit, geraknya cepet banget. Mereka rilis inovasi yang disukai pelanggan, dan diam-diam, pasar kita udah direbut aja. Ini tanda bahaya kalau cara kerja kita udah nggak relevan lagi. Ironisnya ya kan, semua orang kelihatannya super sibuk, tapi nilai yang benar-benar nyampe ke pelanggan justru jarang banget. Rilis produk bukan lagi aliran perbaikan yang terus-menerus, tapi malah jadi acara besar yang penuh drama, lambat, dan resikonya tinggi. Makin sibuk kok malah makin lambat, aneh kan? Coba deh kita berhenti sejenak, rasa sakit ini, cerita-cerita ini, kedengeran akrab nggak sih? Mungkin Anda pernah lihat atau jangan-jangan malah ngalamin sendiri di tempat kerja. Kalau iya, Anda pasti tahu betapa mendesaknya kita butuh solusi. Oke, kalau Anda ngerasain sakitnya, tenang, ada kok jalan keluarnya. Ada cara kerja yang jauh lebih baik yang disebut model operasi produk. Jadi, apa sih sebenarnya model operasi produk itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah filosofi kerja yang menyeimbangkan dua hal super penting. Satu, bikin solusi yang benar-benar dicintai pelanggan. Dan dua, mastiin solusi itu juga menguntungkan buat bisnis. Dua-duanya harus dapat, nggak bisa cuma salah satu. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Model lama, si Feature Factory itu, obsesinya sama output, berapa banyak fitur yang kita kirim. Kalau model produk, fokusnya ke outcome, hasil bisnis apa yang kita capai. Ini perubahan total, dari yang tadinya cuma melayani permintaan internal, jadi benar-benar memecahkan masalah nyata pelanggan. Dengar kata transformasi itu emang kedengarannya serem ya, gede banget. Tapi tenang, buku ini mecahnya jadi 3 pilar yang jelas banget. Jadi kayak peta jalan gitu, biar perubahannya bisa kita kelola. 3 pilar ini tuh kayak sebuah perjalanan. Pertama, kita ubah mesinnya dulu, cara kita ngebangun dan rilis software. Kedua, kita ubah cara tim bekerja, dari sekedar pelaksana jadi pemecah masalah. Dan yang ketiga, kita ubah strategi di level paling atas. Gimana caranya kita milih masalah mana yang paling penting buat diselesaikan. Semuanya dimulai dari mesin kita. Pilar pertama ini intinya soal modernisasi. Lupakan deh rilis-rilis gede tiap 3 bulan yang bikin deg-degan. Ganti ke ritme rilis yang kecil, sering, dan konsisten. Ini bukan cuma soal cepet-cepetan, tapi soal belajar lebih cepat dari pelanggan. Nah, ini nih jantungnya transformasi. Tim itu bukan lagi pabrik kode yang cuma nerima daftar fitur dari atasan. Sebaliknya, mereka dikasih masalah bisnis atau masalah pelanggan yang jelas. Misalnya, turunkan angka churn sebesar 10%, dan mereka diberdayakan buat nemuin solusi terbaiknya sendiri. Keren kan? Pilar ketiga ini soal ngambil alih kemudi. Jadi, bukannya cuma reaktif nungguin permintaan, perusahaan secara proaktif milih masalah mana yang paling penting buat dipecahin. Dan keputusannya itu berdasarkan data dan wawasan, bukan berdasarkan siapa yang teriaknya paling kencang. Tapi, semua proses dan pilar tadi nggak bakal jalan tanpa elemen paling krusial, orang-orangnya dan budaya yang mendukung mereka. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Dan inilah unit inti dari model baru ini, tim produk yang diberdayakan. Misi mereka tuh bukan cuma membangun fitur, tapi memastikan solusi yang mereka ciptakan itu ngejawab 4 pertanyaan kritis. Pelanggan mau nggak? Mereka bisa pakainya nggak? Kita bisa bikinnya nggak? Dan ini bagus nggak buat bisnis kita? Di dalam setiap tim, ada trio kepemimpinan ini. Manajer produk, itu jagain nilai buat pelanggan dan kelangsungan bisnis. Desainer produk, mastiin pengalamannya enak banget buat pengguna. Dan pimpinan teknologi, jamin solusinya bisa dibangun secara teknis. Mereka ini kolaborasi erat, tiap hari.
Dan ini membawa kita pada perubahan budaya yang paling radikal. Inovasi sejati itu ternyata nggak datang dari atas ke bawah. Inovasi itu sangat bergantung pada para insinyur yang diberdayakan. Kenapa? Karena merekalah yang paling tahu apa yang mungkin dilakukan dengan teknologi. Kasih mereka masalah, bukan solusi. Itulah kuncinya. Jadi capek-capek begini buat apa sih? Hadiahnya apa? Hasil nyatanya kayak gimana? Yuk kita lihat beberapa contoh perusahaan yang berhasil melakukannya. Kita ambil contoh Adobe. Siapa yang nggak kenal? Mereka itu raksasa, tapi hampir aja tumbang gara-gara pergeseran ke model langganan dan cloud. Mereka harus berani mengubah total model bisnis yang udah puluhan tahun ngasih untung besar. Ini pertaruhan gila yang bisa menghancurkan perusahaan. Dan hasilnya, lihat deh angkanya. Transformasi mereka bukan cuma berhasil, tapi bikin nilai perusahaannya melesat dari 13 miliar jadi 269 miliar dolar. Ini bukti nyata kalau pertaruhan yang paling sulit pun bisa memberikan imbalan yang luar biasa. Contoh lain, ada Trendline. Mereka tuh awalnya perusahaan IT yang kaku dan ketinggalan zaman. Terus mereka banting setir, jadi perusahaan teknologi yang fokus banget ke pelanggan dengan satu misi simpel, bikin perjalanan kereta jadi gampang. Hasilnya, wow, bener-bener luar biasa. Mereka nggak cuma sukses, tapi mendominasi pasar. Jadi aplikasi travel nomor 1 di Inggris, bahkan ngalahin nama besar kayak Uber loh. Ini nunjukin gimana model produk bisa ngebawa kita ke puncak. Jadi, inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Perubahan itu pasti terjadi di mana-mana. Perusahaan Anda pun pasti lagi berubah kan? Tapi pertanyaannya, perubahan itu ngebawa perusahaan Anda ke arah mana? Apakah cuma jadi pabrik fitur yang lebih efisien? Atau benar-benar bertransformasi jadi perusahaan produk sejati yang menciptakan nilai? Jawabannya bakal nentuin masa depan Anda.